saya Muhammad Farhan Raji. Saya Tiara Ananda Putri. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaplikasian algoritma semut dalam menentukan pohon beranak minimum atau minimum spanning tree terhadap lintasan yang mengarah ke pusat perbelanjaan di Kota Palopo. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaplikasian algoritma semut dalam yang dapat digunakan untuk menentukan pohon beranak minimum pada lintasan yang mengarah ke pusat perbelanjaan di Kota Palopo. Jadi metode yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada algoritma semut untuk masalah minimum spanning tree yang terkait tentang optimasi dalam permasalahan transportasi, khususnya lintas yang mengarah ke pusat perbelanjaan di Kota Palopo. Objek yang diteliti adalah lintasan yang mengarah ke 8 pusat perbelanjaan di Kota Palopo, yaitu City Market Palopo, Toko Baru, Pasar Andi Naga Palopo, Opsa Plaza, Matahari Swalayan, Pasar Niaga Palopo, Mega Plaza, dan Toko Gudang Raga Mangga 2. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam kasus ini terdapat 8 titik awal dan 7 titik tujuan, sehingga lintasan yang akan didapat nanti yaitu adalah 56 lintasan yang juga merupakan pusat perbelanjaan. Berikut ini adalah tabel yang menampilkan jarak dari tujuan asal ke tujuan awal ke toko tujuan. Yang saya akan menjelaskan simbol dari kotanya. Yang pertama A yaitu City Market Palopo, B Toko Baru, C Pasar Andi Naga Palopo, D Opsa Plaza, E Toko Matahari, F Pusat Niaga Palopo, G Mega Plaza, H Mangga 2. Jadi dari A ke B memiliki satuan jarak yaitu 0,5, A ke C 1,6, A ke D 1,3, A ke E 1,7, A ke F 1,7, A ke G 1,7, A ke H 2,3. Yang B ke C yaitu 1,1, B ke D 1,8, B ke E 1,2, B ke F 1,3, B ke G 1,2, B ke H 2,2. Dari C ke B yaitu 1,1, C ke D 0,8, C ke E 1,2, C ke F 1,2, C ke G 1,2, C ke H 2,3. D ke E yaitu 0,55, D ke F 0,55, D ke G 0,4, D ke H 1,4, E ke F 0,11, E ke G 0,35, F ke H 1,6. Dari G ke H yaitu 1,2. Selanjutnya yaitu ada graf berbobot yang diambil dari jarak antara pusat perbelanjaan. Di sini ada 8 simbol, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dari graf berbobot ini memiliki 56 lintasan, yaitu ini disebut dengan lintasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Farhan. Jadi saya akan lanjutkan tentang penjelasan, yaitu ini adalah langkah-langkah kedua mengisi tempat pertama ke dalam tabulis. Kemudian pada langkah ketiga menyusun rute kunjungan setiap semut ke setiap tempat. Selanjutnya pada langkah keempat menggerakkan semut ke jalur berikutnya dengan menggunakan persamaan probabilitas, lalu menghitung panjang rute tertutup least cost to atau LK. Setelah nilai LK diketahui kemudian menentukan jarak terpendek, lalu menghitung perubahan harga intensitas jejak kaki semut antara tempat. Langkah kelima menghitung harga intensitas jejak kaki semut antara tempat untuk siklus selanjutnya dan mengatur ulang harga perubahan intensitas jejak kaki semut antara tempat. Dan langkah terakhir mengosongkan tabulis dan ulang langkah kedua jika diperlukan. Ini adalah contoh tabel dari visibilitas awal. A.
ke H 0,43, B ke H 0,45, C ke H 0,43, D ke H 0,71, E ke H 0,63, F ke H 0,63, G ke H 0,83, dan H 0. Mungkin akan melanjutkan kepada teman saya Tiara Ananda. Selanjutnya yaitu hasil iterasi pohon rentang minimum pada lintasan yang mengarah ke pusat perbelanjaan di Kota Palopo dengan menggunakan algoritma SMOK. Yang pertama ada pusat perbelanjaan yang pertama yaitu Oxal Plaza, ke pusat perbelanjaan selanjutnya ada Toko Baru yang memiliki jarak 0,8. Oxal Plaza ke Mega Plaza memiliki jarak 0,4. Toko Baru menuju ke City Market Palopo memiliki jarak 0,5. Mega Plaza ke Toko Matahari memiliki jarak 0,35. Oxal Plaza ke Pasar Anita dan Palopo memiliki jarak 0,85. Toko Matahari ke Pusat Niaga Palopo memiliki jarak 0,11 dan Mega Plaza ke Manggago memiliki jarak 1,2. Adapun hasil pohon merekam minimum pada algoritma tersebut dari data pada tabel sebelumnya kemudian dipresentasikan dalam bentuk grafik bobot bergaya berikut. Pohon merekam minimum yang menghubungkan pusat perbelanjaan di Kota Palopo menggunakan algoritma SMOK dengan bobot graf sebesar 4,21 km. Jadi setelah ini apa kesimpulan yang dari teman-teman saya jelaskan itu, ini adalah sebuah kesimpulannya, yaitu secara umum pencarian jalur terpendek dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional adalah cenderung lebih mudah dipahami daripada metode heuristik seperti yang kami tampilkan sebelumnya. Tetapi jika dibandingkan dari hasil yang diperoleh, metode heuristik lebih variatif dan waktu perhitungan yang diperlukan lebih singkat. Tetapi metode heuristik itu lebih mudah, bisa mempercepat menghitungnya itu lebih mudah. Pada metode heuristik terdapat beberapa algoritma, salah satunya algoritma SMOT. Yang seperti yang menjelaskan itu adalah algoritma SMOT. Algoritma SMOT bisa diterapkan dalam menentukan pohon merentang minimum pada kasus ini terhadap lintas yang mengarah ke pusat perbelanjaan di Kota Palopo. Hasil iterasi yang diperoleh total jarak yaitu sejauh 4,21 km. Jadi demikian presentasi mengenai pengaplikasian algoritma SMOT dalam perbelanjaan yang ada di Kota Palopo. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.